Halo Bray, balik lagi bareng gua berada di Ngopsan. Hari ini gua ditemenin sama Mas Brot, Mas Bro. Nama aslinya siapa? Muhammad Imanul Arifin, SPD. SPD. Itu nggak boleh ditinggalin, itu perjuangan selama 7 tahun. gua 4 tahun, lu 7 tahun. 7 tahun gua. Udah SD kelas 2 tuh anak tuh. Baru mulai aja gua udah langsung dapat pertanyaan nih. Kenapa bisa sampai 7 tahun SPD lu, Bray? Aduh, masa Kita gua... sampai jalan-jalan ya. Oke. Masa gua ngejawab ini selama 7 tahun cerita gua? Coba, kenapa lu bisa SPD yang harusnya 3,5 tahun atau 4 tahun paling lama kok bisa sampai 7 tahun? Lu kayak teman gua lu, berisik aja lagi. Sebenarnya di jurusan gua itu lulus cepet itu setahu gue ya 8 semester, tapi 8 semesternya itu pas menjelang 9. Nggak ada tuh 3,5 tahun atau 4 tahun 8 semester itu Ya. jarang. Hampir nggak ada, kayaknya nggak ada deh emang deh. Tapi kenapa bisa sampai 7 tahun, Jir? Kaget gua baru tahu anjir. Astagfirullahaladzim. Apa ya 7 tahun ngapa gue ya? Apa? Gara-gara ini dulu kan gue sampai semester berapa ya? 7. Semester 7 orang-orang pada mulai skripsi tuh, seminar proposal. Itu gue nggak mulai. Karena gue mikirnya ngapain gue skripsian kalau ujung-ujungnya nggak kegarap, soalnya gue masih banyak beberapa mata kuliah ngulang. Oh, gara-gara mata kuliah yang Tapi gue ngulang karena bukan karena nggak lulus ya. Jadi Iya. nilai gue C, gue nakar nilai gue supaya dapat di atas 3 lah. Terus gue ngulang, seenggaknya dapat B atau A lah, bagus-bagus kalau dapat A. Iya, Itu paham. gua Karena gue masih- juga begitu. Sampai semester 9 lah gue masih ada kuliah, apa semester 10 lupa gue. Harusnya kan gue mulai langsung skripsi. Heeh. Pas gua ngulang di 2019 awal tuh gua masih ada ngulang. Tapi pas ngulang terakhir itu pandemi. Oh iya, dirumahin. Nah pas pandemi ini gua kayak pandemi, ya udah paling yang lain juga nggak jalan. Iya. Skripsi itu kan. Iya. Ada yang lulus online, kata gue suwe juga nih. Oh bisa ya kayak begitu. Oh banyak lah lulus satu, bahkan judul-judul itu pada dipermudah waktu Iya, itu gara-gara biar online. Biar kita nggak penelitian ke sekolah gitu-gitu. Karena Jadi kan banyak dibatasi media. kan. Betul. Dulu masih lockdown, belum dibatasi. Oh iya, udah bener-bener nggak masuk tuh anak-anak. Akhirnya baru mulai sekolah-sekolah banyak yang angket-angket gitu, nyebar undangan buat nyebar undangan lagi. Nyebar Survei. angket-angket skripsi gitu lah buat penelitian. Bukan survei. Ya. Terus ya udah bisa mereka. Terus gua nggak ngapa-ngapain deh. Gua mau ke kampus juga susah, mau bimbingan ngindarin dosen, tapi alhamdulillah lah di akhir-akhir tuh setelah pemanggilan Apaan? Pemanggilan apaan? dari kepala jurusan bulan Februari 2023. Soalnya udah semester 3, semester 14 tuh. Oh, baru lulus ya? Baru. Gue bulan Juli tanggal 10 gue sidang di yudisiumnya, nelat dikit tanggal berapa, 20-an kalau nggak salah. Bener-bener fresh graduate lo ya, Fresh. masuk ngajar gitu. Tapi Ah. sebelumnya gue udah ngajar. Iya, PPL kan. Enggak, gue pernah nginval juga. Oh, Jadi pernah ada guru nginval. cuti, gue nginval di MTS Oh. swasta gitu. Ya jadi udah basic, udah punya pengalaman juga ya. Iya. Jadi udah tahu cara ngehandle kelas. Betul. SPD itu kan lebih teknik mengajar kan. Dia Kalau lebih di- ke pedagogik Iya. sebenarnya. Kalau sastra itu kan dia lebih ke grammarnya. Iya. Kalau SPD itu kan kita berdua SPD teknik mengajar di kelas, cara menguasai kelas nih, kelas Betul. gaduh nih kita harus ngapain, Strateginya, Strateginya medianya seperti gitu-gitu. apa. Jadi buat teman-teman kalau ngebedain antara sastra yang kayak Pak Firly itu SS sama SPD itu bedainnya SPD itu lebih ke teknik mengajar ya. Ya. Tapi kita teori juga kita nggak lupa. Kita belajar grammar segala macam kita pelajari, tapi lebih fokus ke teknik Ya, di dalam kelas. ya, betul. Ada yang namanya itu penelitian dalam kelas ya? PTK. Iya, PTK. Penelitian tindakan kelas. Ah. Gitu. Oke. Tapi kalau gua nggak ada sastra, matematika nggak ada sastra. Oh iya, matematika Kalau nggak gua ada lebih ke sastra. murni. Iya. Itu ilmunya beda SS, lagi. science ya? SSI. Science kan? Science. Iya. Kayak Pak Ade tuh, kayak Iya, Pak Ade. science tuh. Iya. Makanya lu kalau nggak tahu apa-apa, kalau nggak tahu gitu ya, misalkan kebingungan sama soal-soal, nanyanya ke Pak Nanya Ade. ke Pak Ade. Karena emang expertnya Pak Ade di situ. Betul. Terus sekolah kan pernah sekolah ya? Pernah ya kan? Pernah Udah lah. ijazah segala macam.
Sekolah gue 12 tahun. Ya SMA. Maksudnya gue nggak pernah naik, gue Iya. aman nih gue. Sama, gue juga nggak pernah naik. Hampir dewa pernah tapi. Gara-gara cabut-cabutan. Enggak. Enggak. Gara-gara Gara-gara berantem. Berarti hal terbodoh yang pernah dilakukan itu waktu sekolah adalah betul, pukulin orang. mukulin orang. Ini jangan dicontoh ya. Nggak boleh Kita di dicontoh. sini cuma ngebagi Pengalaman. 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 Ya. Kalau pengalaman buruk kayak gini jangan dicontoh, nggak boleh. Betul. Ya, ambil Nggak yang boleh, nggak positif-positifnya. Ya. Kenapa tuh bisa mukulin orang? Wah, kasus mukulin orang gue ada 2 yang gede lagi bang. Kenapa emang? Dulu pas kelas 3 SMP gue pernah ikut kasusnya sih masuk ke polisi lagi dulu. Aduh. Sampai masuk polisi gua. Jadi kita inilah nyidang. Dulu istilahnya kalau di sana nyidang orang ada kelas. Dulu gua kelas 3 SMP, yang disidang anak kelas 2 SMP. Sidang lah tuh. Gua tuh sebenarnya lebih kayak ngejagain biar dia nggak cabut aja. Iya. Terus? Yang kita nggak tahu bokap tirinya polisi. Bokap tirinya polisi. Oke. Iya. Dia punya bokap tiri. Bokap tirinya polisi. Terus? Ya udah, dilaporin lah kasusnya pengeroyokan. Gua kebawa 12 orang waktu itu. Satu anak SMA, sisanya 11 orangnya sangkatan gua di asrama. Gua dulu asrama. Waktu di asrama itu kelas berapa? SMP? SMP SMA gua 6 tahun asrama. 6 tahun di asrama. Oke, kita skip dulu ya. Karena itu tidak perlu dibahas Nggak perlu panjang-panjang. dibahas. Ya. Kalau kasus yang kedua tuh yang gede, Apa? itu karena bocah nyolong waktu itu. Wah. Nah, kita nggak ada ampun lah ya di rumah Nah, kalau namanya misalnya orang nyolong ya kan? Nah, itu. Tapi sebenarnya nggak ada bukti kuat. Cuman kita udah gatel aja sama nih, soalnya meragukan gitu loh, orangnya kayaknya nggak jujur nih, mencela mulutnya. Ya udahlah, senggol dap. Sebenarnya udah clear. Ternyata dibawa ke sekolah sama orang tuanya. Oh, diperpanjang. Makanya kita nggak boleh sembarangan nih, Papi. Iya. Ya, sebandel apapun siswa, kalau bisa kita harus memberikan nasihat. Betul. Gitu kan. Tapi tergantung siswanya, dia ngedengerin apa enggak, kan ada siswa yang nggak ngedengerin. Gitu. Kadang kita juga sebagai guru jengah gitu kan. Betul. Kalau harus ngomong mulu, ngomelin lewat mulut itu memang kita jengah. Karena memang nggak semua siswa bisa masukin nasihat ke kepala dia gitu. Iya. Tipe- Ya daya tangkap lah ya sebenarnya, Iya. sama kesadaran juga. Lebih ke kesadaran sih kalau menurut gua. Karena banyak apa karena dimanjain sama orang tuanya apa gimana, Iya. kita nggak tahu ya. Menurut gue tuh yang jadi masalah tuh kalau misalkan orang ngelakuin sesuatu tuh dia nggak mikir kalau dia ngelakuin sesuatu ke orang itu nggak mikir kalau orang lain ngelakuin kayak gitu ke dia. Gitu. Itu tuh bahaya tuh.